Halo rock'n'roll shooters, kamu videographer atau sinematografer yang lagi nyari lensa sinema dengan bukaan lebar tapi butuhnya yang ukuran kecil. Karena rata-rata lensa sinema untuk sensor full frame yang berbukaan T1,5 itu besar, berat, dan intimidating. Tapi yang satu ini bisa loh kalau mau dikantongin. Kenalin, Typo Cimerasi, kecil, fast aperture, dan tidak main-main. Baru denger brand Typo? Ini adalah sister brandnya DZO Film. Keduanya berada di bawah perusahaan induk yang sama dan berbagi resource dalam hal desain optik, manufacture, dan riset teknologi. Jika DZO Film fokus pada single lens dengan berbagai format dan sistem seperti Volvo Anamorphic yang pernah saya pakai di video review S1 Mark II sebelum ini, maka Typo lebih menyasar pasar hybrid fotografer dan videografer yang butuh lensa compact dengan karakter sinematik dan estetika vintage. Dan Cimerasi ini adalah hasil kerjasama mereka yang menggabungkan pendekatan desain klasik rangefinder dari Typo dengan teknologi sinema modern dari DZO Film. Jadi, sudah pasti Cimerasi ini punya karakter klasik dengan performa modern dan kualitas optik serta kontrol produksi Typo setara dengan standar DZO Film. Lensa-lensa sinema full frame dengan bukaan T1,5 biasanya besar dan berat. Ambil contoh, Zeiss Supreme Prime 50mm T1,5, Sigma 50mm T1,5 FF High Speed Prime itu beratnya rata-rata 1,2 kg. Sedangkan ini beratnya nggak sampai setengahnya. Cimerasi M-mount yang 50mm ini hanya 353 gram. Ya, seberat kaleng berisi soda lah ya. Saat ini ada 5 vokaleng Cimerasi yang dirilis, 21, 28, 35, 50, dan 75mm. Cukup lah ya untuk mengcover kebutuhan produksi naratif. Desain sangat compact, bahkan lebih compact dari lensa Olympus Pro untuk MFT ini. Ini tentu akan mengurangi ketergantungan pada aksesoris yang ribet dan berat. Handheld bisa lebih nyaman karena setup ringkas dan enteng. Gimbal juga nggak harus pakai yang payloadnya gede. Satu set lensa dengan focal length berbeda jadi bisa dibawa dengan ringan dan mudah. Satu set Typo Cimerasi M-mount ini bisa kamu sewa di MSP Rental Jakarta. Terima kasih MSP Rental untuk pinjaman unitnya buat video review kali ini. Walaupun kecil dan enteng, build quality-nya solid banget loh ini. Material barrelnya perpaduan antara aluminium kelas aerospace dan bodi full metal. Ada rasa klasiknya tapi bukan yang kuno, industrial tapi classy. Aperture-nya sudah pasti diklik untuk kebutuhan exposure control yang presisi dan universal geared ring untuk ditempel ke follow focus unit baik pada aperture ring maupun focus ringnya. Fokus markingnya dalam satuan meter dan feet. Manual fokusnya super smooth, nggak seberat lensa sinema yang besar-besar. Tapi jika resistansnya ditambahin dikit lagi, lebih enak sih sebenarnya. Fokus throw-nya emang nggak sepanjang lensa sinema biasanya, hanya 210 derajat. Tapi justru cocok sih buat solo shooter pecinta manual fokus. Posisi fokus dan aperture ring-nya konsisten di semua focal length, memungkinkan pergantian lensa tanpa perlu adjustment ulang posisi follow focus unit. Panjang lensanya selain 21 dan 75mm, seragam di 6 cm untuk yang M-mount. Dengan panjang dan berat yang serupa mengurangi kebutuhan rebalancing saat pemakaian di gimbal. Karena lensanya sekecil ini, tidak direkomendasikan memakai follow focus motor yang besar. Tapi pakai follow focus motor kecil kayak Nucleus Nano ini dengan simple rig kayak begini. Jika membeli Typo Cimerasi full set, lagi ada Summer Promotion Event bareng Tilta dari 15 Juli sampai 20 Agustus 2025. Kamu akan mendapatkan free Nucleus Nano Mark II Wireless Lens Control System Basic Kit senilai $299. Nggak semua lensa sinema kasih bonus kayak gini loh. Gas belilah, masih ada waktu. Bodi kamera bisa ganti-ganti, tapi lensa itu investasi jangka panjang. Lensa-lensa sinema terutama yang BL mount standarnya punya diameter lingkar luar bagian depan antara 95 atau 114 mm. Sedangkan Cimerasi ini selain yang focal length 75 mm, berdiameter lingkar luar hanya 67 mm.
Sedangkan untuk diameter filter threadnya dari focal length 21 mm sampai 50 mm memakai ukuran 62 mm. Ini memungkinkan untuk memakai filter lensa seperti ND atau polarizer screw-on standar. Nggak harus memakai matte box yang besar. Minimum focus breathing adalah salah satu kelebihan dari CineLens. Focus breathing adalah perubahan sudut pandang alias framing yang terjadi saat mengubah fokus lensa alias raking focus. Jadi, ketika memindahkan fokus dari objek dekat ke jauh atau sebaliknya, gambar tampak seperti ikut zoom in atau zoom out sedikit. Padahal focal length-nya tidak berubah. Lensa sinema biasanya dirancang untuk meminimalkan focus breathing, terutama pada focal length penting untuk naratif dari 35 mm sampai 85 mm. Sayangnya, untuk meminimalkan fokus breathing dibutuhkan konstruksi lensa yang lebih kompleks dengan menggunakan elemen optik tambahan dan desain fokus internal agar perubahan posisi elemen saat fokus tidak mempengaruhi sudut pandang. Akibatnya, lensa sinema yang minim fokus breathing menjadi lebih berat dan besar. Karena simulasi ini didesain sekompak mungkin, konstruksi lensanya jadi tidak bisa sekompleks itu, yang mengakibatkan fokus breathingnya jadi masih terasa. Tapi masih wajar sih menurut saya. Menurut teman-teman bagaimana? Closest focus distance atau disebut juga minimum focusing distance lensa sinema tipe prime apalagi yang full frame biasanya panjang-panjang. Misalnya nih, ARRI Master Prime 21 mm itu punya CFD 35 cm, sedangkan Shimerasi ini hanya 23 cm. CFD yang pendek ini bisa jadi karena dipengaruhi oleh desain barrel lensanya yang lebih kompak kali ya. CFD paling pendek ada di lensa 21 mm. Dengan CFD yang pendek-pendek ini, jadi meminimalisir kebutuhan penggunaan lensa makro atau penambahan close-up filter alias diopter yang dipasang di depan lensa yang biasanya akan mempengaruhi kualitas gambar jika kualitas optiknya kurang bagus. Walaupun lensanya kecil-kecil, Shimerasi ini punya image circle 43,2 mm yang bisa mengcover sensor full frame. Ada dua pilihan lens mount yang dirilis, E-mount dan Leica M. E-mount sih pilihan paling versatile karena paling gampang dicolok ke mirrorless lain bahkan ke sinema kamera dengan adapter lensa yang sesuai. Leica M-mount mudah diadaptasi untuk ke lens mount lain karena punya flange distance yang cukup panjang yaitu 27,8 mm. Flange distance juga disebut flange focal distance adalah jarak antara permukaan mounting lensa dengan sensor kamera untuk mencapai akurasi titik fokus. Karena kebanyakan mirrorless punya flange distance yang pendek, selisih jaraknya masih bisa dimanfaatkan untuk membuat adapter lensa. Misalnya, L-mount-nya Lumix ini, flange distance-nya adalah 20 mm. Ada selisih jarak flange distance 7,8 mm untuk membuat adapter M-mount to L-mount seperti ini. Ini adalah adapter lensa Leica M-mount to L-mount dari Typo yang saya pakai untuk colok Shimerasi ini ke kamera Lumix dengan L-mount-nya. Adapter ini memakai positive lock design seperti pada ARRI PL mount, tapi dengan tambahan safety lock agar makin secure dan nggak bakal goyang. Dengan fast aperture T1,5 konstan di seluruh focal length, Shimerasi ini jadi bisa banget diandalkan untuk segala kondisi pencahayaan. Apalagi jika kamu membutuhkan cahaya yang lebih banyak masuk ke sensor saat syuting low light atau high frame rate. Buat kebutuhan naratif yang membutuhkan shallow depth of field dramatis untuk memisahkan antara subjek dengan background, T1,5-nya bisa diandalkan banget karena tetap usable dan tajam. Buat yang bingung, kenapa lensa sinema memakai perhitungan T-stop bukan F-stop? Jadi gini, F-stop itu rasio matematis antara panjang fokus dan diameter bukaan, tanpa mempertimbangkan seberapa banyak cahaya yang benar-benar masuk ke dalam sensor. Padahal setiap lensa kehilangan sedikit cahaya karena lapisan kaca, coating, dan desain optiknya. Jadi lensa berbeda merek atau focal length berbeda bisa berbeda exposure yang diterima oleh sensor walaupun f-stopnya sama. Sedangkan T-stop alias transmission stop akan mengukur real jumlah cahaya yang benar-benar sampai ke sensor. Dan CineLens seperti Typo Shimerasi ini pakai T-stop buat hasil exposure yang konsisten pada lensa yang berbeda. Penting untuk konsistensi visual. Dengan low dispersion elements dan high refractive index elements, Shimerasi ini dirancang untuk mendukung high resolution capture sampai 8K. Dibuktikan dengan chromatic aberration yang minim banget meskipun di wide open T1,5.
Tajam banget di sensor full frame dengan resolusi tinggi, tapi bukan yang over sharpen seperti pada lensa foto untuk menjaga skin texture. Layaknya lensa cinema, soft secara estetis terutama di wide open. Ini adalah contoh konsistensi ketajaman dan distorsi dari tengah sampai sudut pada focal length 50 mm dari T1,5 sampai T8. Di semua focal length simmerasi ini memakai 16 aperture blade yang menghasilkan bokeh yang konsisten. Bokeh yang dihasilkan creamy, smooth, yang minim onion rings atau highlight yang harsh di sekelilingnya. Agak sedikit swirly terutama di focal length panjang. Flare-nya menurut saya sih cakep ya, berkarakter tapi nggak terlalu punchy. Kontras tetap stabil saat backlight. Yang saya suka adalah color renderingnya vibrant tapi warnanya jujur banget. Rendering skin tone-nya juga pleasing banget. Yang paling penting lagi, setiap focal length punya rendering konsistensi, yaitu kesamaan karakter visual antara lensa dalam hal warna, kontras, cara bokeh di render, distorsi, dan vignette. Kenapa rendering konsistensi ini penting? Supaya cut antar shot tetap mulus dan looknya tidak berubah drastis. Ini tentu akan menghemat waktu saat color grading dan shot matching. Jika karakter lensa berbeda-beda, editor atau colorist harus menyesuaikan setiap shot secara manual. Rendering konsistensi ini penting untuk menjaga kontinuitas visual agar penonton tidak terganggu oleh perubahan look meskipun focal length-nya berubah. Bokeh yang indah, punya karakter, dan lensa yang nggak bikin pinggang encok. Simmerasi kasih semuanya dalam ukuran yang pas. Satu set dengan focal length 21, 28, 35, 50 mm yang lagi dipakai itu dan 75 mm hanya 60 jutaan. Ini sih good investment buat kamu yang lagi nyari lensa cinema dengan compact size. Kalau menurutmu lensa ini cocok buat kebutuhan produksimu nggak? Atau buat kebutuhan produksi seperti apa ya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.